Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas latihan soal UAS atau PAS mata pelajaran IPS tema 4 kelas 5 SD semester 1 kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok atau kelompok dengan kelompok disebut A. Hubungan, B. Interaksi sosial, C. Sosial individu, D. Kelompok sosial. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut interaksi sosial. Kemudian soal yang kedua, manusia disebut sebagai makhluk sosial karena A. Dapat hidup sendiri, B. Tidak suka berteman, C. Membutuhkan bantuan orang lain, D. Tidak membutuhkan bantuan orang lain. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut sebagai makhluk sosial karena manusia itu membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian soal yang ketiga, contoh interaksi sosial antara individu dengan individu adalah A. Seorang guru sedang mengajar di depan kelas, B. Seorang ustadz sedang berceramah di depan umatnya, C. Penjual dan pembeli sedang tawar-menawar di pasar, D. Tim A melawan tim B pada permainan bola kaki. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, penjual dengan pembeli yang sedang tawar-menawar di pasar. Kemudian soal yang keempat, contoh interaksi sosial antara individu dengan kelompok adalah A. Seorang guru sedang mengajar di depan kelas, B. Dua orang yang sedang bercakap-cakap di teras rumah, C. Penjual dan pembeli sedang tawar-menawar di pasar, D. Tim A melawan tim B pada permainan bola kaki. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, seorang guru sedang mengajar di depan kelas. Nah, itu contoh interaksi antara individu dengan kelompok ya. Gurunya sebagai individu, yang diajar atau siswa itu sebagai kelompok ya. Kita lanjut ke soal yang kelima. Di bawah ini interaksi antar kelompok adalah A. Seorang penyuluh memberi pelatihan ke masyarakat, B. Pelatih piano sedang melatih seorang muridnya, C. Seorang guru sedang mengajar di depan kelas, D. Regu A dan regu B sedang beradu argumentasi. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, regu A dan regu B sedang beradu argumentasi. Kemudian soal yang keenam, di bawah ini interaksi yang mengarah ke persatuan adalah A. Tawuran antar siswa sekolah, B. Perkelahian sesama siswa, C. Kerja kelompok menyelesaikan tugas sekolah, D. Seorang siswa melawan gurunya di sekolah. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, kerja kelompok menyelesaikan tugas sekolah itu merupakan interaksi yang mengarah ke persatuan. Kemudian soal yang ketujuh, di bawah ini interaksi yang mengarah ke perpecahan kecuali A. Tawuran antar siswa sekolah, B. Seorang siswa ikut kerja bakti di lingkungan desa, C. Perkelahian sesama siswa, D. Seorang siswa sedang memalak teman sekelasnya. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, seorang siswa ikut kerja bakti di lingkungan desa bukanlah interaksi yang mengarah ke perpecahan, melainkan sebuah interaksi yang mengarah ke persatuan. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Di bawah ini teori sosial budaya di Indonesia yang hingga kini berlaku di masyarakat. Budaya ini apabila dikembangkan akan mendukung pembangunan nasional kecuali A. Musyawarah, B.
paternalistik, C. gotong royong, D. egoisme. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, kecuali egoisme. Jadi egoisme bukanlah suatu budaya yang ada di Indonesia ya. Buat teman-teman, sebagai informasi, paternalistik itu artinya suatu tindakan yang membatasi seseorang atau kelompok demi kebaikan mereka itu sendiri ya. Artinya kita batasi kebebasan kita demi kepentingan bersama. Nah, itu artinya paternalistik ya. Kemudian soal yang ke-9. Berikut ini manfaat dari interaksi sosial yang tepat adalah A. Menciptakan konflik antar warga. B. Memupuk persatuan dan kesatuan. C. Menumbuhkan sikap acuh tak acuh. D. Mempercepat terjadinya dominasi sosial. Tentu jawaban yang benar adalah B ya. Memupuk persatuan dan kesatuan itu merupakan manfaat dari sebuah interaksi sosial. Kemudian soal yang ke-10. Berikut ini yang bukan contoh interaksi sosial adalah A. Kegiatan gotong royong. B. Membeli barang di pasar. C. Bermain video game sendirian. D. Membantu orang lain yang kesulitan. Tentu jawaban yang benar adalah C ya. Bermain video game sendirian bukanlah contoh interaksi sosial. Yang dinamakan dengan interaksi sosial, teman-teman, ada timbal balik. Artinya ada percakapan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Jadi kalau bermain game sendirian itu merupakan bukanlah contoh dari interaksi sosial. Kemudian soal yang ke-11. Di bawah ini, budaya dan sosial bangsa Indonesia perlu dipertahankan dan ditingkatkan, kecuali A. Membiasakan musyawarah mufakat. B. Membiasakan tolong menolong, kerja bakti atau gotong royong dalam masyarakat. C. Membiasakan interaksi yang mengarah ke persatuan. D. Melakukan interaksi yang mengarah ke perpecahan. Tentu jawaban yang benar adalah D ya. Melakukan interaksi yang mengarah ke perpecahan bukanlah sesuatu hal yang harus dipertahankan, apalagi harus ditingkatkan ya. Jadi jawabannya D, kecuali D, melakukan interaksi yang mengarah ke perpecahan. Kemudian soal yang ke-12. Interaksi antar individu dengan individu yang mengarah pada persatuan adalah A. Pak Budi bersama warga sedang kerja bakti. B. Pelatih Andi sedang melatih salah satu atlet bulu tangkis. C. Lomba antar siswa diakhiri guru. D. Penggalangan dana untuk kemanusiaan di jalan raya. Tentu jawaban yang benar adalah B ya. Pelatih Andi sedang melatih salah satu atlet bulu tangkis. Nah, itu merupakan contoh interaksi antar individu dengan individu yang mengarah kepada persatuan ya teman-teman. Kalau Pak Budi sama warga itu artinya individu dengan kelompok. Kalau antar lomba dengan siswa diakhiri guru itu juga individu dengan kelompok. Penggalangan dana juga demi kemanusiaan itu juga antara kelompok dengan kelompok ya. Jadi jawabannya B. Kemudian soal yang ke-13. Melakukan reboisasi hutan merupakan interaksi A. Manusia dengan lingkungan. B. Individu dengan individu. C. Individu dengan kelompok. D. Kelompok dengan kelompok. Tentu jawaban yang benar adalah A ya. Interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, reboisasi itu artinya teman-teman melakukan penanaman kembali hutan yang telah gundul ya. Kemudian soal yang ke-14. Berikut ini adalah aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya, kecuali A. Mengikuti pelatihan membatik. B. Melaksanakan wajib belajar 9 tahun. C. Turut serta dalam organisasi masyarakat.
D. Membuat organisasi kontra pemerintah. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya. Membuat organisasi kontra pemerintah bukanlah aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya, ya. Jadi teman-teman, jawabannya D. Kemudian soal yang ke-15, pengaruh pemerintah menerapkan wajib belajar 9 tahun adalah A. Penyimpangan perilaku masyarakat, B. Masyarakat miskin terbebani, C. Anak terpaksa belajar, D. Berkurangnya angka buta huruf. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya. Berkurangnya angka buta huruf. Jadi teman-teman, pengaruh pemerintah yang menerapkan wajib belajar 9 tahun yaitu mengurangi angka buta huruf yang ada di Indonesia, ya. Kita lanjut ke soal yang ke-16. Hubungan antara penjual dengan pembeli dalam suatu transaksi jual beli merupakan salah satu bentuk interaksi di bidang A. Politik, B. Sosial budaya, C. Ekonomi, D. Pendidikan. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya. Salah satu bentuk interaksi di bidang ekonomi. Kemudian soal yang ke-17. Berikut ini bentuk interaksi sosial antar individu di lingkungan keluarga, kecuali A. Anak membantu ibu menyiapkan sarapan, B. Anak membantu ayah membersihkan halaman rumah, C. Kakak membantu adik mengerjakan pekerjaan rumah, D. Ayah ikut kerja bakti di lingkungan masyarakat. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya. Ayah ikut kerja bakti di lingkungan masyarakat itu merupakan bukan contoh interaksi sosial antar individu di lingkungan keluarga, ya. Itu merupakan di lingkungan masyarakat. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-18. Contoh interaksi sosial di sekolah dalam bidang ekonomi adalah A. Diskusi kelompok dengan teman, B. Membeli buku di koperasi sekolah, C. Bertanya pada guru di kelas, D. Kerja bakti membersihkan halaman. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya. Membeli buku di koperasi sekolah merupakan contoh interaksi sosial di lingkungan sekolah, ya. Kemudian soal yang ke-19. Tingkat produktivitas suatu daerah akan menjadi lebih tinggi jika pada daerah tersebut memiliki A. Jumlah penduduk yang kaya, B. Jumlah rumah yang banyak, C. Jumlah lelaki yang lebih banyak, D. Jumlah sumber daya alam yang melimpah. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya. Jumlah sumber daya alam yang melimpah. Kemudian soal yang ke-20. Kegiatan masyarakat di bawah ini yang dapat menjadi contoh interaksi dalam bidang moral adalah A. Pembangunan jalan raya, B. Ikut pelatihan keterampilan masyarakat, C. Pemilihan ketua RW, D. Tawuran antar kelurahan. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya. Ikut pelatihan keterampilan masyarakat itu merupakan contoh interaksi dalam bidang moral, ya. Itu dapat meningkatkan moral seorang masyarakat atau moral dari seseorang itu sendiri, ya. Oke teman-teman, demikian latihan soal kali ini, yaitu mata pelajaran IPS tema 4 kelas 5 SD semester 1 kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Seperti biasa teman-teman, jangan lupa dukung channel kakak ini ya dengan cara like, comment, subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian ya, supaya kakak semakin semangat membuat latihan soal-soalnya. Oke, terima kasih.